Doa dan zikir menjelang persalinan. Berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki lingkup yang sangat luas, atau bahkan bisa dikatakan jika segala aktivitas atau perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Berzikir juga bisa menjadi penenang jiwa di kala resah. Zikir sebelum melahirkan misalnya dapat memberikan manfaat untuk menurunkan sekresi hormon kortisol, membuat kerja otak seimbang, serta adanya keselarasan pada tubuh dan melepaskan. Ketika Fatimah radhiyallahu anhu akan melahirkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu untuk mendampingi putrinya itu. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam meminta keduanya untuk membaca ayat kursi yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-A'raf ayat 54, dan surat Al-Falaq, serta surat An-Nas di dekat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhu. Sebagai umat muslim yang senantiasa meneladani dan mengikuti sunnah Rasul, maka seorang ibu yang akan melahirkan alangkah baiknya membaca doa-doa tersebut. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Benar. Yang kedua, surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasisa wasyamsu wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Yang ketiga, surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dan dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhulnya, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia menjalankan kedengkiannya. Yang keempat, surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Tuhan manusia, Raja semua manusia, Tuhan semua manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang berbisik di hati manusia, dari bangsa jin dan manusia. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhu yang kemudian disebutkan Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar. Dalam karyanya itu, Imam An-Nawawi menganjurkan orang di sekitar ibu hamil menjelang persalinan untuk membaca banyak doa di saat genting. Salah satu doa agar melahirkan lancar dan selamat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arsil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardil rabbul arsil karim, Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Tiada Tuhan selain Allah yang maha agung lagi maha santun. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan arasy yang megah. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan langit, bumi, dan arasy yang mulia. Wahai Tuhan yang maha hidup, lagi maha jaga, hanya kasih sayang-Mu yang kuharapkan. Doa-doa ini diharapkan dapat menguatkan mental serta menenangkan hati sang ibu menjelang kelahiran buah hati. Setelah membaca doa agar dimudahkan melahirkan sesuai sunnah, ada beberapa amalan-amalan yang perlu dikerjakan kedua orang tua, terutama sang ibu, yakni memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran, zikir, tahlil, tahmid, dan wirid agar membantu proses persalinan berjalan lancar.